Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa yambahi lan sayogya ayut labu tegese diluruh laha kadue mar'ah. Apa antarifa yen taweruh sapa mar'ah annaha ing satemene mar'ah iku kal mamlukati kaya budak wadon. Ayil amati tegese budak wadon lizauji kadue bojo lanang. Wakal asiri lan kaya tawanan al ajizi kang lemah fiyati rajuli ing dalam kekuasaane wong lanang. Fala tatasarrafu mangka ora nafaqahaken sapa mar'ah. Aitun fiku tegese nafaqahaken sapa mar'ah fi syai'in ing dalam suwiji-wiji min malihi saking hartane zauj illa biidnihi angin kelawan idine zauj ay zauji tegese bojo lanang. Bal qala balik dawu sapa jama'atun golongan minal ulama'i saking pira-pira wong alim. Dawu innaha ing satemene mar'ah iku la tatasarrafu ora kena nasorufaken, ora kena gunakaken sapa mar'ah fi maliha ing dalam hartane mar'ah illa biidnihi angin kelawan idine zauj. Li annaha karena satemene mar'ah iku kal mahjurati kaya wadon kang dicegah lahu kadhe zauj. Ai annal mar'ata tegese satemene wong wadon li zaujiha kadhe bojo lanange mar'ah iku kal mamnu'i kaya wong kang dicegah min tasarrufil mali saking gunakaken harta li ajlil hurama'i karena arae piro-piro wong kang utangi. Wa yajibulan wajib alal mar'ati ing atase wong wadon apa dawamul hayai langgenge atau langgenge isim min zaujiha saking bojo lanange mar'ah. Wa qillatul mumarati lan sedhithike nukari lahu maring zauj. Wa ghaddu tarfiha lan meremaken matae mar'ah bisukuni ra'i kelawan sukune ra ay khafdhu ainiha tegese ngasoraken matae mar'ah qudamahu ing dalam arepe rajul wa ta'atu lan nurut aili zaujiha tegese maring bojo lanange mar'ah li amrihi maring perintahe zauj wasukutu lan meneng inda kalamihi ing dalam nalika ngomonge zauj wal qiyamu lan ngadeg inda kudumihi ing dalam nalika tekane zauj ai majihi tegese tekane zauj minas safari saking lelungan wa khurujihi lan metune zauj ay minal manzili tegese saking omah wa idharul hubbi lan ngatonaken demen lahu maring zauj indal qurbi ing dalem nalikane parek wa idharus sururi lan ngatonaken bunga ngatonaken seneng indar ru'yati ing dalem nalika ningali lahu maring zauj wa ardu nafsiha lan nawaraken awake mar'ah ay idharuha tegese ngatonaken mar'ah ngatonaken nafsiha lahu maring zauj ay zauji tegese bojo lanang inda iradatin naumi ing dalam nalika ngarepaken turu wa ta'atturu lan nganggo wewangian aiti burraihati tegese wangine ambu lahu karena zauj wa ta'ahuduha lan jagae mar'ah alfama ing cangkem ay tajdidu islahihi tegese nganyar-nganyari baguse fam bil miski kelawan misik wati bilan wewangian wa nadhafatus saubi lan bersih pakaian wa dawamuz zinati lan langgenge pepaes bi hadratihi ing dalem sandinge zauj wa tarkuha lan ninggal zina ay zinati tegese pepaes
inda ghaibatihi ing dalem nalika lungae zauj. Kala dawuh sapa Al-Asma'i Imam Asma'i, ra'aitu ningali sapa isun fil badiyati ing dalem alasan imro'atan ing wong wadon alaiha kang iku ing atase imro'ah komisun utawi klambi kurung ahmaru kang abang, wa hiya hale utawi imro'ah iku muhtadibatun kang nganggo pacar, wa biyadiha lan iku ing dalem tangane imro'ah sab'atun utawi tasbih. Fakultu maka ngucap sapa isun ma utawi apa iku abada ngadohaken apa ma hada ing ikilah tas, hada ing ikilah komis, min hada saking ikilah tasbih. Faqalat maka ngucap sapa mar'a min bahri tawil saking bahar tawil, walillahi minni janibun la udayyahu walilahu minni wal bitalati janibun. Walillahi lan iku kadue isun minni, walillahi lan iku kadue Allah minni ingatase isun janabu janibun utawi arah la udayyi'u kang ora nyia-nyia akan sapa isun ing janib. Walilahwin lan iku kadue lahu lan iku kadue dolanan minni saking isun, wal bitolati lan anggur-angguran lan nganggur janibun utawi arah. Fa'alim tu maka weruh sapa isun annaha ing satemene imro'ah iku imro'atun wong wadon sholihatun kang bagus, laha kang iku kadue imro'ah sholihah zaujun utawi bojo lanang, tata zayyanu kang pepaes sapa mar'ah lahu karena zauj, wa tarkul hiyanati lan ninggal hiyanat lahu maring zauj inda ghaibatihi ing dalem nalika lungae zauj fi firasihi ing dalem lemeke zauj wa malihi lan hartane zauj. Kala dawuh sapa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh la yahillu ora alallaha kadue mar'ah apa antut ima yen ta awe panganan sapa mar'ah min baitihi saking umahe zauj illa bi idnihi angin kelawan idine zauj illa rotba angin piro-piro panganan illa rotba angin piro-piro barang teles minat ta'ami saking panganan alladzi yukhawfu kang diwedeni apa fasaduhu rusake ta'am. Fa in amat mangkalamun aweh panganan sapa mar'a an ridohu saking ridone zauj kana mangka ana iku laha kadue mar'a mislu ajrihi utawi padane ganjarane zauj. Wa in amat lan namun awe panganan sapa mar'a bi ghairi idnihi kelawan tanpa idine zauj kana maka ana iku lau kadue zauj apa al ajru ganjaran, wa alaiha lan iku ing atase mar'ah al wizru utawi dosa. Wa ikramu alihi lan mulyaaken keluargane zauj ayi zauji tegese bojo lanang wa aqaribihi lan piro-piro kerabate zauj walau bil kalami senajan kelawan omongan al jamili kang bagus. Wa ru'yatul qalili lan ningali barang kang setitik minhu saking zauj ayi zauji tegese bojo lanang ningali kasiron ingkang akeh wa qabulu fi'lihi lan nerima ing penggaweane zauj bisyukri kelawan syukur. Wa ru'yatu halihi lan ningal tingkai zauj bil fadli kelawan utama. Wa alla tamna'a lan yen ta ora nyegah sapa mar'ah nafsaha ing awake mar'ah minhu saking zauj wa ing kanat senajan ana sapa mar'ah iku ala dhahri qatabin ing atase dhuwure aba-abae onta.
Bifatil qafi kelawan fathai qaf wa ta'ilan ta aisarojil ba'iri tegese aba-abai onta. Wadhalika utawi mengkono Allah tamna iku idza kana nalikane ana opo atamattu seneng-seneng iku mubahan diwenangaken. Bi khilafi ghairil mubahi bedani kelawan kang ora diwenangaken. Kawat haidin kaya nguwati wong kang haid au nufasaa atawa piro-piro wadon nafis au nufasa atawa wong wadon nifas qoblal husli ing dalem sadurunge adus walau ba'dan kita iddami senajan ing dalem sawise antonge getih inda Syafi'i munggo Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di antara haknya suami, kewajibannya seorang istri, bahwasanya seorang istri itu harus iktiraf, harus mengakui, harus merasakan, harus sadar diri bahwa dia itu kal mamluka lizauj, bahwa dia itu seperti budak perempuan, seperti amat bagi suaminya. Yang namanya budak, yang namanya amat mau diapakan pun harus terima. Karena amat itu seperti benda-benda yang lain, boleh dijual, boleh diapakan, tidak boleh menuntut apa-apa. Itulah budak. Dan seorang istri itu kal asiril ajiz fiyadir rojul, seperti tawanan yang tidak bisa melawan. Pasrah, harus nurut kepada suaminya. Fala tatasarrafu fi syai'in min malihi illa biidnihi. Tidak boleh mentasarrufkan, tidak boleh menggunakan harta suaminya kecuali seizin suaminya. Jadi tidak boleh istri itu ujuk-ujuk ngambil uang di dompet suaminya, nggak ngomong, nggak boleh, harus ngomong. Walaupun itu untuk kebaikan, walaupun itu untuk hal yang ma'ruf. Sebab nanti kalaupun dia itu untuk perkara yang baik. Contoh, ada sa'il orang ngemis, orang minta-minta. Kemudian si istrinya ngambilnya nggak banyak, koinan cuma 500 perak. Ngasih 500 ke sa'il tadi tanpa seizin suaminya. Siapa yang dapat pahala? Suaminya. Istrinya dosa. Kenapa? Karena tidak seizin suami. Nah sekarang kalau seizin suami, dia ngasih sa'il, dia ngasih pengemis 500 perak, seizin suaminya, sepengetahuan suaminya dapat pahala, istrinya dapat juga pahala. Jadi kata kuncinya adalah biizni, harus seizin suaminya, walaupun bentuknya yang remeh. Diperbolehkan oleh Nabi itu memberikan sesuatu tanpa seizin suaminya, firrutob minat to'am, makanan-makanan yang kemungkinan akan basi kalau tidak segera dikasihkan. Contoh sayur yang pakai santan itu nggak bisa kuat lama, nggak bisa bertahan lama. Dikasihkan ke orang lain oleh istrinya tanpa sepengetahuan suaminya, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau tidak segera dikasihkan nanti akan basi, mubadir akhirnya. Lah hanya sebatas itu seorang istri boleh menafkahkan, boleh mentasarrufkan harta suaminya. Selainnya itu harus dengan seizin suaminya. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ada sebagian besar ulama yang mengatakan istri itu tidak boleh mentasarrufkan hartanya sendiri tanpa seizin suaminya, walaupun itu uangnya istri. Punya uang banyak si istri, tetap harus izin suaminya. Berat? Sebenarnya nggak berat, nggak apa. Tidak susah, tidak apa. Kata kuncinya adalah izin, dan suaminya juga harus pengertian.
Suaminya harus pengertian. Si istrinya kerja misalkan, diizini kerja. Kalau orang kerja pasti dapat gaji. Begitu istrinya dapat gaji mau belanja nggak boleh, kan curang ini suaminya. Mas, saya mau beli ini, beli baju ini, nggak punya uang, saya belinya pakai uang sendiri, nggak boleh. Lah, yang kerja istrinya, yang dipakai uang istrinya, kok suaminya nggak boleh ngasih? Enggak, ngizini enggak. Jadi nggak berat sebenarnya. Yang berat adalah kelegaan masing-masing. Si istrinya ya lega mau izin, si suaminya lega mengizinkan. Wis enak. Bila perlu, ya udah kamu sana cari uang yang banyak. Saya di rumah aja. Mas mau beli lipstik, nggak punya uang, pakai uangnya saya. Ya lah, mana ada duit ira. Jadi yang paling enak adalah ya suami dan istri masing-masing punya hak dan kewajiban, saling pengertian, saling komunikasi, saling ngomong. Insya Allah nggak akan ada masalah. Yang ada masalah itu ketika egonya ditonjolkan, ketika si istrinya ngerasanya, ini uang saya ngapain harus izin. Si suaminya, saya kan suami, kepala keluarga. Nah, nggak bakal selesai. Selesainya nanti di KUA lagi. Tapi yang penting si istri adalah izin. Di samping itu, seorang istri juga harus dawamul haya min zaujiha. Seorang istri itu harus malu-malu, pura-pura malu sama suaminya. Enda-endaisin. Aja ngisin-ngisin akan. Pura-pura malu. Kalau nggak bisa beneran pura-puranya ya wis. Kalau nggak bisa bener-bener malu ya pura-pura malu. Pura-pura wis endah-endah. Wakilatul mumarolau, dan jangan terlalu sering debat sama suaminya. Boleh tukar pikiran boleh, tapi kilatul mumaroh. Kata suaminya begini ya sudah begini. Jangan benteng cewek jadinya bertengkar di sini nggak selesai. Wa qaddu tarfiha kidamahu, dan si istri itu harus lebih sering menundukkan wajahnya di depan suaminya. Itu menunjukkan patuh, itu menunjukkan menghormati suaminya. Aja dipendeli laki dipelototi bisa apa? Mencilak. Melotot lagi ngobrol sama suaminya. Ma, katanya kamu pakai habis beli magic jar yang baru. Ya kenapa? Melotot. Itu tidak baik. Tidak baik, bahkan kecenderungannya nanti akan afatnya adalah ke istrinya sendiri. Afatnya adalah ke perempuannya itu. Afatnya apakah afat fi nafsihi, pada dirinya sendiri, atau fil akhirah. Ya, itu yang paling ditakutkan kan afatnya fil akhirah. Ngerasanya benar nih akhirat dihisab. Kamu katanya ngelawan sama suaminya ya enggak gini. Itu ada rekamannya, ada catatannya. Nah, kan ada raqib, ada atid, ada catatannya semua. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian wa ta'atu li amrihi wa sukutu inda kalamihi. Seorang istri itu ketika suaminya ngomong ya sukut, diam, mendengarkan. Walaupun suaminya bodoh, walaupun suaminya tidak berpendidikan, ketika suaminya berbicara ya diam, dengarkan. Wal qiyamu inda qudumihi wa khuruji, dan ketika suaminya mau berangkat diantar. Mau berangkat kemana ya kemana aja. Kalau bahasa sekarang mungkin berangkat kerja diantar. Mau berangkat aktivitas, misalkan suaminya mau mencari ikan jala ya diantar. Ini kan jalannya.
mau berangkat kan ketinggalan kembunya kan? Wah itu istri soleha banget itu ya. Terus suaminya datang habis jalan, oh bang dapat banyak bang, nggak dapat, nah, ya senyum tetap. Nah itu istri yang soleha. Jadi suaminya berangkat mau kemana saja, suaminya datang dari mana saja, istrinya mengantar menjemput. Masa giliran ada menteri datang semuanya berdiri ya, si ibu-ibu itu berdiri, mau ada artis si ibu-ibu itu ngantri ngejejer, wah sang lambai-lambai, wah I love you, I love tempo laki, laki debat tadi ya Allah. Begitu suaminya sendiri malah dipoyoki, nggak boleh, itu namanya bukan istri yang soleha. Yang berikutnya wa ardu nafsiha lahu indan naumi. Ini istri yang soleha lagi ketika mau tidur ditawari suaminya, Kang saya dibutuhkan enggak, saya perlu enggak. Itu dilakukan oleh sahabat wanita zaman dulu ya. Orang-orang soleha itu melakukan seperti itu. Tujuannya apa? Bukan lain dan tidak bukan, semuanya ibadah. Ketika melayani suaminya, ketika meladeni suaminya, ngurusi suaminya, itu pahala. Itu pahala. Kalau suaminya nggak mau, kalau orang soleha itu bukan lain dan tidak bukan, mau ibadah juga, mau qiyamul lail, dianya mau tahajud, dianya mau zikiran, dianya mau wiridan. Kalau perempuan zaman sekarang kan enggak, nawari beli, tempo laki ya beli gelem, ngorok bareng, double kan, langka kan. Ya. Tawarkan saja, Kang butuh beli, saya dibutuhkan apa enggak? Sapang kowe lah, ya lain lagi itu sih, nggak bisa direncanakan. Yang berikutnya wa idharus surur indar ru'yati lahu. Kalau lihat suaminya itu tampakkan senangnya, tampakkan cintanya. Ya gimana ya terserah. Pokoknya mau senyum-senyum, mau ketawa-ketawa, atau kalau suaminya datang joget-joget, datang sambil joget-joget, atau gimana terserah, pokoknya tampakkan senangnya, tampakkan bahagianya melihat suaminya. Giliran ada paketan datang, senyum. Giliran suaminya datang, nah. Wa ta'ahudul fam bil miski wat tibi. Ini sepele sekali, sepele tapi diterangkan. Mulutnya harus dijaga. Mulut itu bukan omongan maksudnya, baunya. Bau mulutnya itu harus dijaga. Jangan sampai suaminya muntah gara-gara bau mulut istrinya. Dan bukan fam saja, yang lainnya juga harus dijaga. Misalkan apa? Bebek. Si istrinya bebek. Bebek. Bau badan. Nah ya gimana caranya ketika suaminya dekat, ketika dekat dengan suaminya bebeknya nggak ada, gimana caranya? Atau misalkan dia punya kelainan, ya gimana caranya supaya kelainan itu tidak menjadikan si suaminya tidak nyaman. Jadi suaminya harus dibikin nyaman. Berarti kalau suaminya boleh, ya nanti dulu ada pembahasan berikutnya, ada lagi. Tidak cuma istrinya yang harus ta'ahudul fam. Kemudian wata'atur, pakai wewangian, pakai minyak wangi, pakai deodoran, pakai samponya yang wangi, pakai sabunnya yang wangi, wanginya yang disukai suaminya. Jangan suaminya nggak suka deodorannya itu dipakai terus, ya enak terus suaminya. Suaminya nggak senang bau melati, kemudian istrinya pakai minyak wanginya yang melati terus, lah ya jauh-jauhan terus.
Wa dawamu zina bi hudratihi wa tarkuha inda hibatihi. Dan ketika suaminya ada di sampingnya, ketika suaminya ada di rumah, ya bagaimana sebisa mungkin, sepintar mungkin dawamu zina. Harus kelihatannya cantik terus, harus berhias terus, harus ya. Kalau orang sekarang memang kalau harus pakai pemerah bibir ya harus pakai pemerah bibir, entah itu pakai lipstik, entah itu pakai pulas, entah itu pakai spidol apa. Misalkan kalau cantiknya itu memang harus pakai pemerah bibir. Kalau zaman sekarang kan sudah pinter-pinter. Misalkan perempuan pakai eyeshadownya habis pakai areng bisa kan? Terus pakai apa blush on. Nah, blush on di pipi itu. Blush on yang nggak ada habis ya bukan berarti terus nggak berhias, tetap berhias. Pakai remukan kapur atau pakai apa kan bebas, pokoknya harus berhias. Kok kamu putihnya lain? Nah ini putih tembok mas ya. Gimana caranya? Pokoknya berhias. Dan ketika suaminya nggak ada, semuanya tinggalkan. Tidak berhias, tidak pakai wewangian, tidak pakai pemerah bibir, tidak pakai blush on dan sebagainya. Jangan kebalik, kalau ada suaminya pakai daster, nggak pernah mandi, giliran suaminya pergi, dandannya masya Allah, cantiknya masya Allah, minta ampun. Ini biasanya terjadi sama kaum janda. Begitu punya suami dasteran terus. Pas lagi janda bengesan terus ya. Biar laku. Giliran udah laku pakai daster terus. Watarkul hiyanati inda ghibatihi fi firashihi wa malihi. Dan sebisa mungkin seorang istri itu jangan sampai berkhianat kepada suaminya. Hianat ya jelas ketika suaminya nggak ada, hianat suaminya ada, ya itu namanya bukan hianat, itu namanya ngejak perang. Dan apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang berkhianat? Kata Nabi, wala tahun man khonaka, jangan hianati orang yang pernah mengkhianati kamu. Berat, berat, sangat berat. Tapi itulah yang dipraktekkan, yang diajarkan oleh Nabi ketika ada orang yang berkhianat kepada kamu berkali-kali disakiti. Ya, Nabi dipraktekkan sendiri. Berapa kali Nabi itu dalam menyebarkan Islam disakiti secara fisik, disakiti secara batin. Tapi apakah Nabi membalas? Enggak, Nabi tidak membalas. Walaupun Nabi kadang sesekali keluarlah basarianya, karena Nabi manusia biasa. Tetap ada rasa sakit, tetap ada rasa kecewa, tetap ada rasa sedih dan sebagainya, marah dan sebagainya. Ya. Wa akrimna ahlahu wa aqaribahu. Dan seorang istri harus menghormati keluarga suaminya. Ya, otomatis si suaminya juga harus menghormati keluarga istrinya. Nggak bisa dong cuma suaminya, istrinya saja yang diperintahkan untuk menghormati keluarga suami. Wa aqaribahu, dan teman-teman suaminya. Jadi kalau ketika ada temannya suaminya ya harus dimuliakan. Walau bil kalamil jamil, walaupun hanya sekedar dengan ucapan mangga. Oh ya ada mangga, silakan masuk. Ya bil kalamil jamil. Setelah itu masuk lagi. Nggak apa-apa. Itu cara menghormati seorang istri kepada keluarganya suami, kepada teman-temannya suami. Suami bagaimana? Ya sama saja, nggak ada bedanya. Hanya saja ini pembahasannya adalah haknya suami, haknya istri, haknya suami, kewajibannya istri. Wa ru'yatul qalil minhu katsiran, nah ini yang paling berat. Al-qalil dari zawj itu tampakkan bahwa itu banyak. Apa contoh? Si suami nafkahi istrinya, ngasihnya 10.000, ngasihnya 10.000.
Lah si istri itu tampakkan ke suaminya bahwa 10.000 itu banyaknya misalnya. No, pikir di Nabi mau nulis 10.000. Masya Allah Kang, ini banyak sekali. Ini 10.000 itu bisa buat beli apa semua ini. Bisa buat beli tempe, bisa buat beli bawang, sabrang. Wah, kita cukup sehari makan 10.000. Wa ru'yatul qalil minhu kasiro. Naik motornya mau ini. Misalkan Masya Allah, si istrinya harus sebisa mungkin, Masya Allah ini naik motor enak banget kayak naik Mercy misalkan. Baru yatil qalil minhu kasih misalkan lagi nonton TV-nya rusak, jadi berubah warnanya biru. Si istrinya jangan bilang, beli baru coba namanya. Bilangnya gini, sayanya juga lagi nggak pengen lihat TV. Nah itu namanya istri soleha seperti itu. Ya. Jadi waru'yatul qalil minhu kasiron. Jadi si istri itu melihat apa yang pada suami, ada pada suami, walaupun sedikit itu kelihatannya banyak, kelihatannya wah. Wa alla tamna'a nafsaha wa in kana ala dori kotabi. Dan ketika suaminya minta, ketika suaminya pengen, ketika suaminya syahwat, nggak boleh nolak. Dicontohkan oleh